bahwasanya ini kayaknya fiksi dari kematian, rekayasa gitu. Padahal udah jelas-jelas loh ya. Ya, untuk elektabilitas si Pak Ridwan Kamil karena menuju Pilpres 2024. Aktor idola saya sebenarnya Iko Uwais. Aktor internasional sekarang, bukan aktor nasional lagi. Internasional ya. Nah, headline-nya seperti ini. Aktor Iko Uwais dilaporkan polisi, kasusnya bikin shock. Halo negeriku, balik lagi bersama kami tentunya hanya di Reaction CPNN.com. Ada cerita di balik berita. Udah kangen nih. Yaitu saya Tika Biantoro. Biasa, udah kenal kali sobat negeriku mah. Saya gue Sergio Agasta. Belum tentu. Oke, seperti biasa kita akan membawakan 5 berita terpopuler di CPNN.com dalam satu pekan terakhir. Spill. Kemarin tuh rame rumahnya Nikita Mirzani katanya dikepung oleh beberapa polisi. Padahal dari menang tinju ya. Iya, dari Polres Serang Kota. Terus ada juga soal Eril ya yang kemarin meninggal itu. Ada cuitan dari kanan kiri lah melihat ini adalah rekayasa lah atau lah. Selengkapnya hanya di Reaction CPNN.com. Kita awali dari berita terpopuler kelima. Ini tentang reshuffle kabinet Sergi. Jadi kemarin kan Rabu itu Presiden Joko Widodo resmi melantik 2 menteri baru, yakni Menteri Perdagangan dan Menteri ATR atau yang ngurusin soal tanah-tanah gitulah. Nah, di sini Zulkifli Hasan sebagai Menteri ATR BP. Sorry, lupa, bukan. Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, pengganti Lutfi. Kemudian mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto itu menggantikan Sofyan Jalil sebagai Menteri ATR BPN. Wah, di sini di headline beritanya ini reshuffle kabinet Jokowi reshuffle kabinet. Yusril terima kasih atas kepercayaannya ini. Karena di sini Yusril Iza Mahendra itu sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang telah melantik kader terbaik dari PBB yakni Afrian Syahnur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Jadi selain melantik, selain melantik 2 menteri, Jokowi juga melantik 3 wakil menteri, begitu. Nah, Yusril menyampaikan pada Selasa malam saat dia ada di luar negeri bahwa Mensesnek Prateknya atas arahan Presiden Joko Widodo berkomunikasi dengan dirinya soal reshuffle kabinet. Waktu itu waktu itu Presiden menanyakan usulan dari PBB untuk Sekjen PBB Afrian Syahnur menjadi Wamen, apakah ada perubahan atau tidak. Jadi minta pendapat gitulah ya. Menurutmu gimana reshuffle kabinet ketiga ini? Nah, polemik juga ya, karena kalau kita melihat latar belakang Pak Zulkifli Hasan ini, dia kan dulu yang yang paling santer dan paling poin utama untuk pembebasan lahan hutan menjadi kelapa sawit kan beliau nih. Kemudian terus dihujat sama Greenpeace dan teman-teman SJW. Terus dijadiin menteri sama Pak Jokowi. Nah, ini menimbulkan polemik. Ada taktik apa dari Pak Jokowi? Nah, mungkin melihat potensinya untuk dari dia lebih vokal kemudian bisa dimanfaatkan untuk bisa memperbaiki semua alur siklus perdagangan di tanah air gitu kali ya. Nah, netizen bilang begini nih, Ser. Nih, makasih ya Pak D udah dikasih kepercayaan 1 menteri dari PBB. Semoga bisa bantu pemerintah menyelesaikan masalah yang ada. Partai Bulan Bintang. Masih ada fansnya ya. Kemudian semoga amanah yang diberi kepercayaan sama Pak Jokowi. Amin. Oke. Lanjut. Oke. Dilanjutkan dengan berita nomor 4. Ini masuk ke dunia entertain nih. Sebenarnya bukan entertain, ya politik juga iya sih. Anaknya politikus. Karena anaknya politikus yaitu anaknya Pak Ahok. Namanya si Sean. Ya. Nah, headline beritanya seperti ini. Ayu Thalia mengaku pernah tidur bareng dengan putra Ahok yaitu Sean. Wah. Jadi selebgram nih kan, ini masuk entertain. Ayu Thalia itu selebgram. Sean itu anaknya Pak Ahok. Ayu Thalia ini belak-belakan kalau dia pernah tidur bareng sama si Sean. Kenapa tiba-tiba ngaku gitu? Ya karena ada masalah pencemaran nama baik juga. Terus sebelumnya Nicholas Sean ini dilaporkan oleh Ayu Thalia. Ada pemukulan. Oh, ini ya kasus pemukulan ya. Terus Nicholas Sean melaporkan balik bahwasanya ini mencemarkan nama baik. Oh gitu. Jadi aksi saling lapor dong. Hasil lapor dan Ayu Thalia ini mengungkapkan
Karena saling buka aib gitu jadinya ya. Nicholas Sean mengaku dia cuma teman biasa sama Ayu Thalia, tapi Ayu Thalia nganggap pengakuan lebih. kepolisian Ayu Thalia bilang nggak Pacaran. mungkin teman biasa itu tidur bareng. Oke, waduh. Ada sih. Waduh. Nah, terus sering juga check-in di hotel. Mereka berdua. main. Pengakuannya Ayu Thalia. Oke, mungkin ini kali ya healing. WFH. Healingnya anak Jaksel. Iya. Working from hotel. Iya benar. Terus lanjutan kasusnya gimana Nah, tuh? lanjutan kasus ini masih dalam proses ya. Nicholas Sean ini masih dalam proses untuk melaporkan Ayu Thalia sebagai pelaku pencemaran nama baik. Seperti itu. Oke, Nah, dan sebelumnya Nicholas Sean juga sempat viral gara-gara dia menang bertanding tinju melawan anaknya Wisnu Tama. Siapa namanya? Sabian Tama. Ya, menang ya si Nicholas ya? Menang. Kalah gede badannya sih. Iya. Ada komentar apa dari Sobat Negeriku? Nih Sobat Negeriku nih Aco namanya. Aco yang tahu kebenarannya kan cuma mereka dan Tuhan. Iya juga sih sama Mbak resepsionisnya kali ya. Loh. Aplikasi. Iya, bukan dong. Kan FWB. Enggak, maksudnya aplikasi buat check-in hotel. Oh iya. Yang itu biru itu Pakai ya? KTP siapa Iya. yang kelihatan. Oke. Kok pengalaman sekali. Lanjut ada satu lagi nih, ada yang ngomong ini. Ya namanya juga pergaulan anak muda zaman sekarang kan bukan rahasia umum lagi. Cakep. Udah deh lanjut aja. Nanti kemana-mana. Case close. Nah, Berita ketiga. berita ketiga atau berita selanjutnya ini juga masuk ke dalam dunia Dari entertain juga aktor ya. idola saya sebenarnya, Aktor Iko Uwais. internasional sekarang, bukan aktor nasional Iya, lagi ya. internasional ya. Nah, headline-nya seperti ini. Aktor Iko Uwais dilaporkan polisi, kasusnya bikin shock. Nah, jadi kasusnya seperti ini. Iko Uwais ini punya kakak, ya kan? Punya kakak dan kakaknya itu punya istri. Mereka berdua ini, kakaknya Iko Uwais ya, Iya. pasangan ini ada pembangunan rumah, desain rumah sekitar 300 jutaan. Oke. Nah, sama developer rumahnya itu Sudah dikasih DP ya? Cuman baru dikasih DP setengahnya 50% yaitu 150 juta. Nah, Pak Rudi ini selaku sebagai pendeveloper rumahnya ini, Kontraktornya lah ya. menagih karena sudah berhari-hari ditagih nggak ada jawabannya. Itu menagih si Iko Uwaisnya atau kakaknya? Menagih ke kakaknya Iko Uwais. Oke. Terus kemudian disamperin ke rumahnya, terjadilah bahwasanya si kakaknya Iko Uwais itu nggak punya uang, nggak bisa bayar saat ini gitu. Tapi katanya si Pak Rudi ini melakukan hal yang kurang menyenangkan bagi keluarga Iko Uwais ya, memaki-maki, memfitnah begitu. Tapi si Pak Rudi ini bikin hoax ke kepolisian bahwasanya Pak Rudi ini dikeroyok sama Iko Uwais dan kakaknya. Padahal Iko Uwais juga sudah mengklarifikasi melalui Instagram pribadinya dan dari kuasa hukumnya juga itu kan. Bahwasanya yang terjadi sebenarnya adalah dicaci maki yang seperti kata kamu tuh, kakaknya Iko Uwais dicaci maki, Iko Uwais datang. Terjadilah pemukulan di situ. Si Pak Rudi ini memukul Iko Uwais. Mukul duluan ya. Terus si Iko Uwais ini murni hanya membela diri. Dan kakaknya juga dipukul gitu. Oke. Jadi apa yang dilakukan Iko Uwais itu klarifikasinya adalah dia murni membela diri, bukan menyerang duluan. Oke. Oh gitu. Nah, terus ada dengan hadirnya kasus Iko Uwais dan kakaknya ini, ada juga akhirnya klien-kliennya Pak Rudi ini yang sebelumnya juga mengakui bahwasanya emang Pak Rudi kasar orang. Oke, jadi banyak ya, banyak udah deh, banyak second opinion gitu kan. Tapi netizen bilang gini loh, nggak mungkin ya kalau nggak ada penyebabnya. Ya itu. Nih ya, nggak mungkin ada api kalau nggak ada asap. Ada lagi netizen. Ada dong. Nih ada Imam Scott. Setahu gue sih orang yang ngerti bela diri tahu ya kapan waktunya gunain ilmu, nggak sembarangan kecuali yang niatnya belajar buat gaya-gayaan. Dan sementara yang namanya Iko Uwais itu adalah aktor bela diri yang itu udah profesional banget karena dia itu kayak udah turun-temurun gitu loh, keluarganya dari nenek, ayahnya, kakek, pokoknya dari buyut-buyutnya itu dia emang leluhur dia ya. Pencaksilat Betawi gitu loh. Jadi dia pun juga, aku pernah nonton si Iko Uwais waktu di Desta Vincent atau apa ya, itu juga dia bener-bener kayak belajar menahan emosi karena dulu zaman-zaman SMP-nya itu katanya saya ini emosian tapi saya bela diri untuk mengendalikan diri gitu. Oke. Jadi ya mungkin karena dipancing-pancing karena dia tuh public figure kan. Murni ya. Kayak gitu ya. Oke. Case close. Lanjut.
Oke, Katika, gimana nih? Berita kedua Cepat sekali ya. adalah Nggak berasa. akhirnya diperiksa polisi Nikita Mirzani saya sebagai jadi Nikita Mirzani kemarin digerebek polisi ya. Padahal dia habis menang tinju juga. Iya, digerebek polisi itu dini hari sekitar pukul jam 3 malam di rumahnya dari Polres Serang. Katanya Nikita Mirzani ini sudah mangkir dari panggilan Polres Serang sebanyak 12 kali. Wah, Banyak ya. Netizen sih banyak yang ngomong kalau buset bisa sampai 12 kali, siapa tuh backingannya gitu. Tapi akhirnya pada hari ini Kamis dia memenuhi panggilan Polres Serang Kota yang dimana dia diperiksa sebagai saksi setelah sempat mangkir dan rumahnya didatangi polisi. Nikita Mirzani ini datang jam 3 sore tadi bersama pengacaranya. Dan di sini Nikita Mirzani mengucapkan terima kasih kepada Polres Serang Kota karena sudah melayaninya dengan baik. Begitu sih ya. Terus Kabid Humas Polda Banten pun Kombes Sinto Silitonga menyambut baik juga Nikita Mirzani karena menurutnya Niki ada datang ke Polres Serang Kota untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Oke. Sebelumnya nih Nikita Mirzani dilaporkan oleh Dito Mahendra ke Polres Serang Kota pada 16 Mei 2022 terkait kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik. Siapa sih Dito? Tapi katanya si Dito ini udah sering nyerang Nikita Mirzani lewat media sosial tahu. Ya nggak? Ya nggak sih? Nggak sih? Oke. Ada komentar apa dari netizen? Netizen bilangnya begini. Sobat negeriku. Oke, sobat negeriku tuh bilangnya begini. Semoga ya keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Kalau terbukti salah ya jeblosin aja sih ke sel selama-lamanya biar Indonesia tentram. Ini kayaknya hatersnya si Nikita Mirzani ya. Iya. Atau temannya Dito. Ya bisa juga. Case Lanjut. Oke, diakhiri dengan berita nomor 1 terpopuler di negeri ini, sobat negeriku. Minggu ini ya. Iya. Nah, headline-nya seperti ini. Polisi panggil pria yang sebut kematian almarhum Eril cuma rekayasa. Pengakuannya bikin emosi. Jadi iya sih, gue juga emosi sih kalau ya, gitu. Jadi background cerita itu ada video TikTok tentang Eril, ya, tentang almarhum Eril dan lain-lain. Terus komentar bahwasanya ini kayaknya fiksi dari kematian rekayasa gitu. Padahal udah jelas-jelas loh ya. Ya, untuk elektabilitas si Pak Ridwan Kamil karena menuju Pilpres 2024. Tega banget sih. Padahal udah jelas-jelas nih namanya Eril ditemukan di sini, siapa yang nemuin, kemudian dipulangin pakai maskapai apa, disambut dari Jakarta ke Bandung naik apa, pemakamannya pacarnya Eril kayak gimana, karangan bunga kayak gimana, masa rekayasa seniat itu? Cuma buat jadi presiden. Misalkan. Iya, jahat banget sih itu mah. Kejadian itu di balik papan ternyata orang komentar. Nah, salah satu akun Instagram bernama Kevin Wijaya Oi sempat viral di media sosial. Akun itu membuat komentar bahwa insiden tenggelamnya Emeril Khan Mumtaz atau Eril di Sungai Are, Swiss hanyalah rekayasa agar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bisa memenangkan Pilpres 2024. Aku no komen ya. Aku no komen. Aparat kepolisian menerima laporan ini langsung mengambil tindakan berdasarkan hasil pendalaman. Pemilik akun tersebut bernama Raffi, warga Balikpapan, Kalimantan Timur. Polisi langsung mengamankan Raffi untuk dimintai keterangan. Katanya benar pelakunya namanya Raffi, sudah kami panggil, yang bersangkutan mengakui hanya iseng aja. Isengnya niat ya. Nah, nih netizen bilang gini nih, Heriansyah Apandi ya harusnya tetap prokes ya kalau selalu dengan kata maaf. Proses kok prokes sih. Selesai masalah maka negara ini akan jadi tempat orang-orang yang mudah mempermainkan hukum dan norma. Kalau kemudian gitu lapor polisi, lapor kantor pos. Kemudian ada Riko Protonema, kejadian musibah dibikin lelucon, bilang cuma iseng, dasar aneh lu. Ya, aku sependapat kok sama sobat negeriku yang dua ini. Ya, karena ini berduka ya, suasananya berduka. Kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ananda Emeril Khan Mumtaz, untuk Bapak Ridwan Kamil dan keluarga. Oke, itulah tadi 5 berita terpopuler di jpnn.com minggu ini. Saya Tika Biantara dan Sergi. Agasta. Mohon pamit, sampai jumpa di reaction minggu depan. Dadah.